berawal dari mencari sebuah passion sih, mencari sebuah ide, kira-kira apa yang gue bisa lakuin buat diri gue sendiri. Yang pertama, what makes me happy. Yang kedua, menghasilkan juga. Dan akhirnya, sejak gue kecil, gue punya kebiasaan sering berinteraksi sama orang lain. Banyak ketemu orang baru, open discussion. Dan di situ gue ngerasa pelajaran yang paling banyak gue ambil itu dari seorang businessman atau seorang entrepreneur. Karena gue ngelihat sebetapa struggle-nya dia, sebetapa passionate-nya dia akan apa yang dia lakuin. Dan itu akhirnya membuat gue terinspirasi. Sampai di satu titik gue decide untuk ngambil study entrepreneurship supaya memang apa yang gue pengen itu lebih spesifik. Jadi karena gue percaya begini, entrepreneur itu bukan cuma sekedar profesi atau bukan sekedar pekerjaan, but entrepreneur is a lifestyle actually. Setiap gue mengambil project pasti ada 3 poin yang gue consider. Yang pertama, does this project make me rich? Kedua, does this project akan membuat karya ini terkenal? Or this project bisa membebaskan gue berkreasi dengan kreativitas gue. Dan sebenarnya label dari creative entrepreneurship ini juga gue baru dengar. Karena basically either itu entrepreneur, creative entrepreneurship, secara model itu sama sebenarnya. Cuman creative entrepreneurship memang the ability or invent something new using, mereka bilang right brain gitu, kreativitas dari otak kanan. Which is itu yang sekarang gue lakuin. Kenapa gue terjun ke creative entrepreneurship? Karena gue ngelihat sebuah problem. Ini gue rasa apply untuk semua calon entrepreneur. Pasti mereka sebelum menginisiasikan sebuah ide, mereka lihat masalahnya apa nih, problemnya apa, dan mereka datang dengan idea, dengan answer, dengan penyelesaian masalah. Gue ngelihat di Indonesia, even di Jakarta alone, ini praktisi-praktisi kreatif sudah banyak sekali. Tetapi wadah mereka untuk men-showcase kreativitas mereka ini masih kurang. Nah, di sini gue ngelihat ada gap, gue ngelihat ada market di sini. Praktisinya growth-nya makin tinggi, wadahnya tidak keep up. Akhirnya gue ngerasa, establishment gue salah satu Euphoria Project, tujuannya itu memberikan wadah untuk para praktisi-praktisi kreatif ini menunjukkan karya-karya mereka. Karena gue sendiri percaya dengan adanya wadah itu, rasa percaya diri semakin ada, dan contribution mereka ke GDP ekonomi kreatif juga ada. Secara model sebenarnya sama, business is business, entrepreneur is entrepreneur. But mungkin yang membedakan adalah pada saat sebuah kreativitas menjadi aset utama dalam bisnisnya, itu yang menjadikan bisnis itu it's a creative business gitu kan. Kalau misalnya method, knowledge method, kemudian akademik itu menjadi background utama dari business model yang di-apply, meaning it's just a conventional business. Dan akhirnya gue sendiri decide untuk terjun ke creative business karena menurut gue secara individu lo harus tahu capability lo di mana, ability lo tuh di mana. Dan gue ngerasa gue bisa utilize imajinasi gue untuk mengembangkan sebuah ide. Akhirnya disitulah gue decide untuk terjun ke industri kreatif. Sebenarnya dapat berinteraksi dengan banyak orang ya. Saya bukan tipe orang yang bisa duduk di belakang meja setiap hari. Saya tidak bisa melakukan itu. Jadi satu hal yang paling saya cintai dari apa yang saya kerjakan, saya dapat berinteraksi dengan banyak orang. Karena saya merasa ide-ide yang bisa saya dapatkan atau kreativitas yang bisa saya dapatkan ini berasal dari hasil saya berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu satu hal yang paling menarik. Selain berinteraksi dengan orang lain, kedua challenge bahwa industri kreatif ini masih dilihat seperti industri hobi atau industri yang tidak menjanjikan. Jadi dari segi orang tua yang masih sedikit konvensional melihat industri kreatif ini seperti apa,
di sini gue pengen memberikan pembuktian bahwa creative sector ini industri yang sangat serius, industri yang sangat menjanjikan, dan kedepannya ini akan menjadi industri yang akan monopolize juga dari perekonomian Indonesia. That's why dari grafik itu gue ngelihat ada opportunity, that's why gue terjun langsung. Menciptakan lapangan pekerjaan pastinya ya. Berawal dari sebuah bisnis yang kecil, akhirnya semakin besar, involve semakin banyak orang, itu salah satu poin plus. Jadi punya satu tim yang memiliki satu visi yang sama, memiliki satu tujuan sama, itu suatu hal yang sebenarnya priceless menurut saya. Karena saya sendiri percaya bahwa pada saat kita melakukan sesuatu yang kita cintai dan kita sangat passionate melakukan itu, saya percaya bahwa the money akan follow by itself gitu loh. Jadi saya di sini I don't only work for the money, but I believe kalau gue kerja sesuai dengan apa yang gue cintai, dengan passion gue, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih fulfilling untuk jiwa gue. Melihat permasalahan sosial, ini kunci utama untuk menjadi entrepreneur. Melihat masalah sosial, kemudian dari situ inisiasikan sebuah ide yang dapat menyelesaikan masalah itu. Karena saya percaya ide itu memang akan terbentuk pada saat masalah itu ada. Jadi kalau misalnya memang menginisiasikan sebuah ide tanpa adanya masalah, nanti akan bingung dalam memposisikan market dari sebuah ide itu. Jadi yang paling penting adalah melihat problem apa yang ada di pasar, kemudian inisiasikan sebuah ide, planning, dan dari situ eksekusi, langsung launch gitu. Dan yang penting menjaga momentum. Waktu gue baca sebuah artikel dari Amerika, dari jurnalis Time Magazine, mereka menulis fenomena dari young community di Indonesia, specifically Jakarta. Akhirnya mereka came up dengan dua conclusion yang mendescribe anak muda di Jakarta. Memang sangat subjektif, tapi saya tidak bilang itu salah. Yang pertama itu adalah galau, itu actually dimention galau, dan nongkrong. Dan pada saat itu saya baca lebih dalam lagi, nongkrong itu didescribe sebagai sitting, talking, doing nothing. Dan itu menjadi fenomena anak muda yang mungkin kita semua juga cukup familiar lah dengan fenomena ini. Jadi gue ngerasa kurangnya produktif anak muda, dan kurangnya juga wadah untuk mereka bisa terjun langsung, ini menjadi masalah utama. Jadi dari segi triple helix, academic, government, dan juga businesses, ini harus betul-betul berkolaborasi. Karena gue percaya adalah one day karya yang akan kita buat ini akan dilanjutkan sama generasi penerus ya kan. Jadi kalau misalnya dari generasi penerus ini tidak didesain untuk siap berkompetisi di industri ini nggak akan berkembang. Kita akan selalu ada di sini-sini aja. Jadi yang penting buat anak muda sih motivated dan komitmen, and action. Kalau misalnya 3 ini udah ada mentalnya, gue yakin ini bisa bawa lo kemana-mana sih. Itu. Jadi ya less galau, more productive lah. Gitu. Untuk yang muda, yang memiliki ambisi, memiliki antusias untuk terjun langsung melakukan apa yang kalian cintai, kunci nomor 1 untuk dapat mengeksekusi sebuah passion atau sebuah visi adalah action. Jadi don't think too much, jangan berpikir terlalu panjang, karena by the end of the day, action yang akan menentukan kemana visi akan membawa kalian pergi.